Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Walaupun masih banyak cerita rakyat di wilayah lainnya, saya pribadi masih menaruh rasa heran di wilayah ini. Masih belusukan di seputaran lereng Gunung Kendali Sodo. Hanya sebagai perbandingan saja, ketika wilayah lain sudah mulai redup tentang kisah cerita rakyat, sudah mulai hilang atau rusak tentang jejak arkeologinya. Namun di sini, di tempat ini, di lereng gunung kecil ini, masih tetap kental tentang cerita rakyatnya dan masih tetap terlihat bukti-bukti tinggalan sejarahnya. Maka dari itu, saya pribadi masih memiliki rasa penasaran yang pekat tentang keberadaan jejak sejarah di luasnya wilayah ini. Sebagai perbandingan saja, namun ada beberapa hal yang sering terjadi di wilayah lain. Kebanyakan di antara salah satu ada yang terkikis maupun hilang bak sirna di telan bumi. Pembicaraan ini mengungkap perihal tentang jejak sejarah maupun cerita rakyat. Akan tetapi, dari wilayah-wilayah yang pernah saya kunjungi, untuk dijadikan tempat belusukan, memang agak mendingan jika harus kehilangan semuanya. Karena, masih bisa untuk dijadikan bukti, tentang keterkaitan di antara keduanya. Cerita rakyat, dan bukti jejak arkeologinya. Nah, di sini saya pribadi menarik kesimpulan tentang betapa pentingnya peranan legenda maupun cerita rakyat, karena salah satu wujud dan bukti untuk pelestarian situs sejarah di wilayah lainnya. Memang misteri, jika saya menyebutnya. Ketika jejak sejarah yang tersembunyi, bermunculan dengan menunjukkan eksistensinya. Bahkan, kabar keberadaan jejak tersebut terbang, seolah-olah dibawa oleh angin hingga sampai ke telinga kita. Disinilah letak kegembiraan dan kebanggaan kita. Menyambangi dengan cara belusukan, kita bisa tahu misteri yang tersembunyi di balik kesakralan Gunung Kendali Sodo. Dari banyaknya tinggalan leluhur yang masih tersembunyi, hanya beberapa saja yang dapat kita ketahui, dapat kita lihat, dapat kita raba keberadaannya. Makanya sungguh sangat disayangkan, apabila jejak-jejak tersebut tenggelam semakin dalam. Terus, bagaimana cara bercerita dengan anak cucu kita, sedangkan bukti dari leluhur sudah tenggelam atau rusak karena kurangnya kepedulian kita? Hanya sekedar mendokumentasi sebuah kegiatan saja, ketika yang asli rusak, hilang atau tenggelam. Maka, bukti dari dokumentasi bisa membantu mengingat dan menceritakannya. Bagaimana mungkin, kita akan melupakan kegiatan yang berharga ini, walaupun aneh di kalangan orang lain. Tapi di kalangan kita, dan mereka yang paham, akan memberikan penilaian yang sangat positif yang turun dari pikiran dan nurani. Tidak gampang dan juga tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan. Mengenali dan mengenalkan tinggalan leluhur kita, harus banyak belajar dan mengembangkan sebuah pemikiran. Hasil pemikiran yang mampu dicerna dan mampu dikenal. Jika kita mempelajari dari karakter kontur tanahnya yang subur, banyaknya bangunan dan jejak-jejak lainnya pada masa itu, saya pribadi sangat yakin, sebelum datangnya Islam ke Nusantara, lereng Gunung Kendali Sodo sudah memiliki peradaban yang ramai di masa itu.
Ketika membicarakan suatu peradaban, tidaklah mungkin, ketika ditemukan bangunan kuno, yang fungsinya untuk ritual pemujaan, sampai tidak ada penduduknya. Dan apakah mungkin, ketika tinggalan berupa Watu Lumpang dan Yoni tidak ada penduduknya? Padahal, dibuatnya Batu Lumpang dan Yoni sebagai penunjuk, bahwa di lereng Kendali Sodo sangat ramai peradaban kala itu. Ramai, makmur, sejahtera karena mulai berkembang dengan hasil daripada pertanian. Masih kurang apa lagi, untuk menunjukkan ketika suatu wilayah muncul mulai dari peradaban masa lalu. Kita buktikan dari air, pertanian, bekas bangunan pemujaan, dan beberapa piranti pemujaan. Dan saya yakin, peradaban itu masih membekas di lereng gunung ini, masih terasa suasananya, masih terlihat kearifannya dan masih banyak lagi gambaran-gambaran yang membuat kita semakin bangga. Ada apa dengan Gunung Kendali Sodo? Jujur saja, saya masih heran dengan gunung yang satu ini. Sebenarnya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu menarik untuk diadakan pendakian. Karena, saya berpikir, ketika sudah sampai puncak, keindahan apa yang dapat dinikmati di atas sana. Tapi, pemikiran saya itu meleset, dari saya pribadi juga tidak tahu tentang pernyataan ini. Seolah-olah, gunung tersebut menggambarkan tentang dirinya, dan mengisyaratkan sesuatu untuk dibalik semua itu ada misteri apa. Bukan soal mistisnya, bukan pula soal kesakralan gunung tersebut. Dari dulu, hingga sampai sekarang pun, kewibawaan mistis dan sakralnya gunung tersebut sudah ada. Apalagi dibalik kesakralan dan kemistisan yang dibalut dengan legenda atau cerita rakyat. Berbagai unsur yang tertuang pada kisah gunung tersebut, sudah tidak diragukan lagi. Ketika mendengar nama Gunung Kendali Sodo, yang terlintas dalam pikiran sudah barang tentu, gunung tersebut membawa aura mistis yang pekat. Karena, gunung tersebut salah satu paku buminya Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dan pikiran yang berikutnya, pasti mempunyai pendapat bahwa, Gunung Kendali Sodo memiliki penjaga dengan argumentasi yang berbeda. Sebenarnya banyak sekali, jika harus memberi penilaian khusus untuk gunung tersebut, jangan membicarakan tentang kesakralan dan kemistisannya. Percaya tidak percaya, setiap gunung di Nusantara, memiliki cerita yang berbeda. Bahkan, kewibawaan yang berbeda pula. Tapi, saya pribadi yakin dengan keputusan yang menceritakan tentang kewibawaan gunung. Beberapa waktu yang lalu setelah membuat tulisan bersumber pada cerita rakyat, akhirnya, saya mengeluarkan pendapat dengan pemikiran yang berbeda. Dalam arti, kisah ini saya tulis dengan dua versi, antara cerita rakyat dan sedikit penelitian kecil yang saya lakukan. Kemudian merangkainya menjadi satu berupa tulisan. Jadi, ketika si pembaca menikmati ceritanya, si pembaca juga bisa melihat gambaran dari sisi-sisi kehidupan masa itu, melihat dan mengimajinasikan suasana pada masa itu, lewat guratan yang terpahat pada media batu. Mungkin hanya sekedar benda mati yang tak berarti. Tapi, dari sini, saya mulai mengagumi tentang warisan tinggalan dari leluhur, karena memiliki nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi. Langsung saja pada inti bahasannya. Kemarin, tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2023, saya bersama teman komunitas sejarah mengadakan belusukan ke sebuah tempat, di lereng Gunung Kendali Sodo sisi sebelah selatan.
Secara kebetulan, tempat yang kita kunjungi, terdapat situs cagar budaya berupa petirtaan kuno. Petirtaan kuno dengan sebutan Sendang Seklotok. Nah, untuk melengkapi penjelajahan situs di lereng Kendali Sodo, saya tambahkan keberadaan situs kecil yang terpisah dari luar komplek petirtaan tersebut. Keberadaan situs yang saya maksud, terdapat di area komplek pemakaman milik warga Seklotok, dengan kontur tanah yang sangat meyakinkan tentang keberadaan situs. Setelah belusukan ke komplek makam dan mengadakan pembuktian, dengan hasil akhir, memang benar keberadaan situs yang dimaksud. Seperti hal biasa, kita berjalan secara terpisah, belusukan di seputaran makam, untuk mendapatkan pembuktian yang lainnya, tentang keberadaan situs di pemakaman ini. Hanya ada beberapa komponen dari bangunan candi, yang dialihfungsikan menjadi jirat dan nisan makam tokoh yang dituakan. Setelah beberapa saat kemudian, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa beberapa komponen dari bangunan candi, yang menunjukkan berasal dari komplek pemakaman ini. Jika memang benar komponen-komponen tersebut berasal dari komplek makam sini, seharus ada beberapa tinggalan yang muncul di permukaan tanah. Yang menunjukkan bahwa, komplek makam ini pernah berdiri bangunan candi. Hasil dari beberapa informasi yang kita kumpulkan, melalui pertanyaan yang kita ajukan kepada warga, tidak cuma 1 atau 2 orang saja. Ternyata, komponen batuan candi yang menghiasi makam sesepuh desa, tidak berasal dari komplek pemakaman ini. Melainkan, komponen-komponen tersebut pindahan dari Sendang Seklotok. Ya sangat wajar, karena, jarak Sendang Seklotok dengan komplek pemakaman milik warga kisaran 300 meter saja. Maksudnya, ada indikasi komponen tersebut memang pindahan dari Sendang Seklotok yang berada di lahan produktif milik warga. Terus, kira-kira komponen apa saja yang menghiasi makam sesepuh desa tersebut? Yang pertama 4 buah umpak. Dari keempat buah umpak tersebut, ada satu umpak yang sangat menarik. Umpak tersebut memiliki relief atau pahatan dengan pola bunga ceplok piring dengan batangnya yang keluar dari jambangan. Yang kedua, dari beberapa komponen yang saya ketahui. Komponen ini berada di antara selasar atau kaki candi. Komponen tersebut memiliki bidang pelipit berpola kelopak bunga padma, atau lebih dikenal dengan pelipit genta. Untuk komponen lainnya hanya batuan pengisi sebuah bangunan saja, dan memiliki alur pengunci yang dapat dihubungkan ke komponen lainnya. Dan satu hal lagi yang paling penting, keberadaan bangunan candi biasanya satu tempat dengan keberadaan makam-makam yang dituakan, walaupun tidak semua makam dan bangunan candi selalu di tempat yang sama. Masih banyak yang belum kita belusuki, masih banyak yang belum sama sekali kita eksplor, untuk menyibak tabir di balik mistis dan sakralnya Gunung Kendali Sodo. Memang misteri, jika saya menyebutnya. Ketika jejak sejarah yang tersembunyi, bermunculan dengan menunjukkan eksistensinya. Bahkan, kabar keberadaan jejak tersebut terbang, seolah-olah dibawa oleh angin hingga sampai ke telinga kita. Disinilah letak kegembiraan dan kebanggaan kita. Menyambangi dengan cara belusukan, kita bisa tahu misteri yang tersembunyi di balik kesakralan Gunung Kendali Sodo. Dari banyaknya tinggalan leluhur yang masih tersembunyi, hanya beberapa saja yang dapat kita ketahui, dapat kita lihat, dapat kita raba keberadaannya. Makanya sungguh sangat disayangkan, apabila jejak-jejak tersebut tenggelam semakin dalam. Terus, bagaimana cara bercerita dengan anak cucu kita, sedangkan bukti dari leluhur sudah tenggelam atau rusak karena kurangnya kepedulian kita?